Dia adalah pelatih timnas futsal, seorang pengamat sepak bola yang terkenal dengan kritikan-kritikan yang sangat tajam dan belak-belakan, vokal sekali, dan juga seorang konten kreator. Kita sambut bersama Coach Justin. Selamat datang Coach Justin. Terima kasih. Coach, senang jumpa lagi kita. 2 bulan lalu kita jumpa di sini. Pertanyaan saya adalah pada saat itu Anda mengatakan kans kita 60-70% lolos ke Piala Dunia. Masihkah kans seperti itu sekarang? Enggak berubah. Enggak berubah. Bahkan setelah melihat pertandingan di Australia. Kita menang, kita kalah lawan Australia 3 poin. Kita menang lawan Bahrain 3 poin. Kita menang atau kalah lawan Jepang 3 poin. Every match is about 3 points. It doesn't matter mau kalah 1-0 atau 5-0. Kalah 5-0 itu kan psikis yang kena. Ya kan, kalau seandainya kita kemarin kalah 1-0 contoh, mereka akan lebih bisa terima. Tapi mereka nggak lihat dari 5 gol itu 5 peluang, bukan 200 peluang. Jadi memang efektivitasnya tinggi dan kita juga nggak main bagus, Kak. Kalau Anda tanya siapa yang bermain jelek, mending saya kasih tahu siapa yang bermain bagus, karena cuma satu, Oli Romney. Yang lain di bawah performa semua. Dan apa yang menurut Anda membuat 10 pemain itu tidak bermain dengan maksimal? Gini, banyak faktor ya. Contoh, pas itu datang dari Amerika, dari Belanda ke Australia loh. Ke Indonesia udah jauh, tapi ini ke Australia. Saya ke Sydney jauh itu 7,5 jam. Oke. Terus hanya 2 hari recover, langsung main ketemu tim yang rank 26. Oke. Walaupun saya bilang, kalau kita ini good condition, kita nggak perlu kalah lawan tim Australia. Nggak bagus-bagus sama juga itu tim. Satu. Kedua, kita punya pelatih baru yang belum pernah latihan aja belum pernah. Nggak usah main, latihan aja belum pernah. Jadi chemistry-nya tidak ada di antara pemain dan juga tidak ada chemistry antara pelatih dengan pemain. Chemistry-nya tidak ada di atas lapangan. Yang selama ini 2 bulan mereka lakukan, sudah kita bahas 2 bulan adalah komunikasi di luar lapangan. Oke. Tapi itu kan teorinya. Ternyata prakteknya tidak berjalan. That's okay. Karena nasib kita masih di tangan kita. Semua masih terbuka kok. Nasib itu masih di tangan kita. Masuklah kemarin lawan Bahrain. Oke. Kita menang dan kita sangat layak menang. Anda tadi bilang harusnya 3-0, saya setuju. Kemenangan ini itu untuk meningkatkan percaya diri. Jadi bukan hanya sekedar menang. Yang saya selalu lihat permainannya gimana. Kita menang 1-0 dengan gol keberuntungan, nggak ada peluang lagi, atau kita menang dengan main bagus, banyak peluang. Oke. Pilihannya yang main bagus banyak peluang. Iya. Kemarin tuh match dengan 2 wajah. Babak pertama kita kuring ke Bahrain. 0 peluang, mereka 1 shot, kita 4 shot, 3. Pokoknya kita kuasai, mereka nothing. Benar-benar diobok-obok gitu Bahrain. Babak kedua lebih seru lagi. Babak kedua, bro, kita lebih pragmatis, membiarkan mereka datang. Itu juga bagian dari strategi, membiarkan mereka datang. Karena pada saat mereka keluar, di belakang kan banyak ruang. Akhirnya kita dapat 2 peluang besar, Riders sama Marcelino. It happens. Orang bully Marcelino, this guy baru 20 tahun men. 20 tahun hal kayak gini tuh dia kesalahan ini pasti terjadi. Jadi it's okay lah, biar dia belajar dari kesalahan ini. Nah, pertanyaan kan ada orang bertanya kepada saya, kenapa kita bisa drop di babak kedua? Alasannya simple. Yang sangat kelihatan kalau Bang Dom perhatikan pada saat halftime, wasit peluit masuk ruang ganti, itu ada 3-4 pemain jatuh di lapangan, kecapean. Orang lupa pemain kayak Calvin, Tom Haye, Dix dan lain-lain. Ini pemain inti semua di klubnya. Tiap minggu starter. Artinya nggak usah concern dengan endurance mereka, dengan VO2 max. Visinya pasti oke. Kenapa? Terutama Tom di bawah Sintayong sekarang di bawah selalu dia kesulitan untuk main 90 menit. Karena memang Tom Haye. Karena nggak semua pemain bisa bermain dengan kelembapan 80%. Memang stadionnya lembab ya. Romani kelihatan banget. Setengah jam terakhir
udah kontrol bola nggak bisa, dribbling hilang, udah capek. Berlaku juga untuk para pemain Bahrain kan? Enggak, Bahrain di timur tengah sudah biasa, sama kayak Rizky Ridho main di sini, nggak masalah. Justin Hubner udah biasa, JICS udah biasa. Tapi ini kan nggak ada satu parameter. Memang setiap orang bodinya menerima hal kayak gitu kan berbeda. Joey Pelupesi 90 menit nggak begitu masalah. Tapi ternyata Ole masalah, Dix juga masalah, Tom masalah, akhirnya diganti. Oke, ini juga bagian dari strategi di mana nggak ada Tom Haye, nggak ada distributor, nggak ada profesor kreator, kita tetap bisa create peluang. Tetap ya kan dua peluang gitu, ya. Setelah Ricky Kambuaya kan masuk. Dimasukkan Ricky Kambuaya yang main luar biasa, masukin Ivar Jenner untuk menutup lini tengah. Karena kalau kita perhatikan, mulai dari menit 50 sampai 60-an lah, 57, 58 itu kita berkali-kali kena bola lewat tengah. Lewat tengah. Akhirnya Tom Haye ditarik, ditambahlah di tengah dengan Jenner dan Ivar. Mimpi itu hampir nyata loh. Iya kan? Sudah di depan mata ya. Dulu bahasanya enggak. Dulu yang kita bahas juara AFF, juara SEA Games. Iya dong. Kenapa saya tanya ini coach? Nanti dibully lagi. Dulu coach Justin bilang 60-70%. Tiba-tiba nggak jadi apa-apa. Masih ada 30-40% kan. Nah kalau kita lolos, seandainya kita bermain kayak di Olimpiade, masuk 4 besar di detik-detik akhirnya kita nggak lolos, kita hargai perjuangan mereka. Harusnya peluang kita besar. Jadi itu layak 67%. Saya bilang 60-70%, artinya peluang besar sampai kita detik-detik terakhir bisa lolos atau enggak. Dan tadi lawannya apa? Kalau nanti babak putaran berikutnya, kemungkinan besar ya, kemungkinan UEA, Oman, Qatar, Irak, tapi juga bisa Kyrgyzstan. Ini masih ada 2 match masih terbuka lah. Fokus ke China dulu lah. Masih ada Piala Dunia, masih ada Olimpiade, masih ada Piala Dunia U17. Jadi nanti kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana laga selanjutnya melawan Cina di bulan 5 Juni. 5 Juni, ya kita akan sama-sama saksikan. Kita juga dukung ya Bang Don, tetapi juga harus siap untuk sportif kalau apa-apa yang terjadi. Iya, sportivitas itu nomor 1 dalam olahraga. Menang kalah itu bonus. Cuman kita lakukan segalanya, PSSI melakukan segalanya dengan mendatangkan banyak pelatih baru, bahkan pemain baru. Pelatih sekarang udah dapat pengalaman 2 match. Mereka harus tahu lebih pintar, dan saya tetap percaya dengan tim kepelatihan. Pemain juga sekarang lebih sadar bahwa kita sudah deket loh, sayang kalau kita lepas. Jadi kesalahan, karena at the end of the day kan yang bola pemain. Ya kan, nah, pemain harus menunjukkan jangan sampai main jelek-jelek kayak lawan Australia, tapi lebih kayak lawan Bahrain. Berikan segalanya. Dan kalau itu berjalan ditambah didukung oleh fans kita yang luar biasa, ya harusnya bisa. Harusnya peluang kita besar. Jadi sepak bola adalah salah satu faktor yang bisa menyatukan kita, yang bisa memberikan hal yang positif. Itulah kenapa saya kalau lihat di video saya pada saat kita kalah lawan Australia, saya coba menyabarkan mereka. Sabar, nanti akan ada waktu yang kita bangkit lagi. Karena saya pengen sepak bola ini bukan hanya lolos ke Piala Dunia, tapi menyatukan rakyat kita. Kita harus move on.